to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sagita Septiani dengan NIM 2411041067. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang pengertian hukum perusahaan serta ruang lingkup hukum perusahaan. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum perusahaan, di mana hukum perusahaan adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur seluruh kegiatan perusahaan, mulai dari pendirian, pengelolaan, hubungan hukum dengan pihak lain, sampai dengan pembubaran perusahaan. Tujuan hukum perusahaan adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan kegiatan yang sehat dan bertanggung jawab. Sederhananya, hukum perusahaan menjadi pedoman agar perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu ada ruang lingkup hukum perusahaan. Ruang lingkup hukum perusahaan yaitu meliputi yang pertama, yaitu ada pendirian perusahaan, mengatur syarat pendirian perusahaan seperti akta pendirian, pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha atau NIB, perizinan usaha. Contohnya, seseorang yang ingin mendirikan PT yang harus memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar perusahaan memiliki status badan hukum. B. Pengelolaan perusahaan mengatur bagaimana perusahaan dijalankan, antara lain mengenai direksi, komisaris, pemegang saham, RUPS atau rapat umum pemegang saham. Masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diatur dalam hukum. Yang C. Hubungan hukum perusahaan mempunyai hubungan hukum dengan konsumen, investor, kreditur, karyawan, pemerintah. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. D. Tanggung jawab perusahaan. Perusahaan wajib bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran hukum seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum atau PMH, dan pelanggaran terhadap konsumen. E. Pembubaran perusahaan. Hukum perusahaan juga mengatur mengenai berakhirnya perusahaan. Misalnya, karena terjadi pilot, keputusan pemegang saham, lalu putusan pengadilannya dicabut, izin usahanya. Contohnya kasus di Indonesia yaitu seperti kasus PT Asuransi Jiwarasanya. Salah satu contoh nyata penerapan hukum perusahaan adalah kasus PT Asuransi Jiwarasaya. Jiwaraya merupakan perusahaan asuransi milik negara atau BUMN. Perusahaan ini mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah karena adanya pengelolaan investasi yang tidak dilakukan secara hati-hati serta lemahnya tata kelola perusahaan. Lalu akibatnya banyak nasabah tidak dapat menerima pembayaran haknya dan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu kemudian kasus ini diproses secara hukum. Sejumlah pejabat dan pihak terkait dijatuhi hukuman, dan pada tahun 2025 OJK mencabut izin usaha Jiwaraya serta memerintahkan proses pembubaran melalui likuidasi. Hubungan kasus dengan hukum perusahaan kasus Jiwaraya menunjukkan beberapa ruang lingkup hukum perusahaan, yaitu pertama, pengelolaan perusahaan karena tidak menjalani perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian. Kedua, tanggung jawab perusahaan karena perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Yang ketiga, hubungan hukum dengan konsumen sebab hak para pemegang polis tidak terpenuhi. Yang keempat, pembubaran perusahaan karena izin usaha dicabut dan perusahaan memasuki proses
likuidasi. Kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan tidak hanya mengatur pendirian perusahaan, tapi juga mengatur seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari pengelolaan, hubungan dengan berbagai pihak, tanggung jawab hukum, hingga pembubarannya. Melalui kasus Jiwaraya, kita dapat memahami bahwa hukum perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan kapasitas hukum, kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta memastikan setiap perusahaan menjalankan usahanya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Angela Foster Sianturi. Saya dari kelompok 3 dan saya ingin sedikit memberikan materi tentang ruang lingkup hukum perusahaan pada tugas kelompok saya ini. Jadi, coba bayangkan setiap hari kita ketemu sama yang namanya perusahaan. Beli kopi di minimarket itu perusahaan. Beli makanan online atau pesan makanan online itu juga perusahaan. Bahkan kampus tempat kita belajar pun secara hukum berjalan dengan aturan tertentu. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang ngatur supaya semua perusahaan ini nggak asal jalan, nggak asal rugiin orang lain, dan punya aturan yang jelas dari lahir sampai mati? Jawabannya ada di satu bidang ilmu yang akan saya bahas, yaitu hukum perusahaan. Jadi, hukum perusahaan itu apa sih? Sederhananya, hukum perusahaan adalah kumpulan aturan yang mengatur segala hal tentang perusahaan. Mulai dari bagaimana perusahaan itu didirikan, bagaimana perusahaan itu dijalankan, sampai bagaimana kalau perusahaan itu ditutup atau dibubarkan. Tapi ruang lingkupnya itu luas banget. Jadi supaya lebih dipahami, saya akan bagi poinnya menjadi 4. Poin yang pertama yaitu soal bentuk-bentuk badan usaha. Hukum perusahaan itu ngatur macam-macam bentuk usaha yang ada. Ada yang berbadan hukum seperti perseorangan terbatas atau PT dan koperasi. Ada juga yang tidak berbadan hukum seperti firma dan CV. Bedanya di mana? Kalau berbadan hukum, perusahaan itu dianggap punya identitas sendiri, terpisah dari pemiliknya. Jadi, kalau perusahaan punya utang, yang tanggung jawab itu perusahaannya, bukan harta pribadi pemilik. Poin yang kedua yaitu soal pendirian dan perorganisasian perusahaan. Ini ngebahas proses dari nol, bagaimana cara mendirikan PT yang sah secara hukum, dokumen apa saja yang dibutuhkan, siapa yang berwenang mengesahkan, termasuk juga bagaimana struktur organisasi di dalamnya. Misalnya, ada direksi yang menjalankan perusahaan sehari-hari, ada komisaris yang mengawasi, dan ada rapat umum pemegang saham sebagai pengambil keputusan tertinggi. Dan ada juga poin yang ketiga, yaitu soal hubungan hukum yang terjadi. Nah, ini menarik. Perusahaan itu nggak berdiri sendiri, ada hubungan internal, misalnya antara pemegang saham dan direksi. Ada juga hubungan eksternal, yaitu misalnya perusahaan dengan konsumen, dengan kreditor atau pihak yang meminjamkan modal, sampai dengan pemerintah lewat kewajiban pajak dan perizinan. Sebuah hubungan ini diatur supaya ada kepastian dan perlindungan hukum buat semua pihak. Yang terakhir, poin yang keempat adalah soal pembubaran dan likuidasi. Sama seperti manusia, perusahaan juga bisa berakhir entah karena bangkrut atau karena keputusan pemilik atau juga karena sebab lain. Hukum perusahaan itu mengatur bagaimana proses ini dijalankan dengan tertib supaya hak-hak karyawan, kreditor, dan pihak lain tetap terlindungi sampai perusahaan itu resmi ditutup. Jadi, bisa disimpulkan ruang lingkup hukum perusahaan itu mencakup 4 hal utama, yaitu bentuk badan usaha, proses pendirian dan struktur organisasinya, hubungan hukum yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan, dan yang terakhir, proses pembubarannya. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena di dunia kerja nanti, entah kita jadi pengusaha, karyawan, atau bahkan konsumen biasa, kita akan selalu bersinggungan dengan aturan-aturan ini. Sekian
Cukup dari saya. Nanti akan ada penjelasan lagi dari teman saya atau anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Rasifa, biasa dipanggil Siva. Setelah sebelumnya rekan kelompok saya sudah menjelaskan materi yang sudah disampaikan, sekarang kita masuk ke tujuan hukum perusahaan. Mungkin ada yang mikir kalau hukum itu cuma bikin ribet, bikin banyak birokrasi atau membatasi ruang gerak orang bisnis. Tapi sebenarnya hukum perusahaan itu dirancang justru untuk menjadi fondasi utama agar bisnis bisa tumbuh secara aman, sehat, dan bertahan lama. Nah, ada 4 tujuan utama yang bakal aku jelasin. Tujuan yang pertama adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Sebuah perusahaan itu kan isinya bukan cuma pemilik. Di sana ada pendiri, investor, jajaran direksi, karyawan, sampai konsumen. Kalau nggak ada aturan yang jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak ini bakal abu-abu. Hukum perusahaan hadir untuk menegaskan aturan mainnya. Contoh paling gampang adalah aturan tentang tanggung jawab pemegang saham. Di dalam hukum ada konsep badan hukum terpisah. Artinya, kalau perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, tanggung jawab pemegang saham ini dibatasi hanya sebesar modal yang mereka setorkan saja. Harta pribadi mereka tetap aman dan nggak bisa disita. Aturan seperti inilah yang bikin orang-orang merasa aman dan nggak takut buat mendirikan usaha atau berinvestasi. Lalu tujuan yang kedua adalah memberikan pelindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ekstensi hukum perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang hak dan kewajiban hukum ini. Nah, hukum ini melindungi pemegang saham dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus, melindungi hak-hak normatif, serta kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang nggak kalah penting, memberikan proteksi kepada konsumen dan praktik bisnis yang merugikan atau bersifat eksploitatif. Lalu, selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, dan transparan. Bayangin kalau dunia bisnis ini berjalan tanpa adanya aturan sama sekali. Pasti bakal berlaku hukum rimba, siapa yang modalnya lebih gede, dia bisa berbuat seenaknya. Mereka bisa melakukan monopoli yang merugikan pengusaha kecil atau bahkan mencurangi konsumen demi untung besar. Nah, hukum perusahaan ini masuk untuk mengatur tata cara persaingan agar tetap jujur. Hukum ini melarang praktik monopoli dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Contohnya seperti kewajiban membuat laporan keuangan yang transparan dan jujur. Jadi, hukum perusahaan itu gunanya untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis agar nggak cuma mikirin untung semata aja, tapi juga tetap menjaga keadilan bagi masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya, tujuan yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan yang ketiga ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa bisa begitu? Karena hukum perusahaan yang kuat dan jelas bakal melahirkan rasa percaya atau trust dari para investor, baik investor lokal maupun investor asing. Ketika para investor tahu bahwa hukum Indonesia memberikan jaminan keamanan modal yang bagus, mereka nggak bakal ragu tuh untuk menanamkan uangnya di sini. Mereka bakal bangun pabrik baru, mendirikan perusahaan baru, atau menandai tertutup lokal. Nah, kalau investasi ini terus masuk, otomatis lapangan pekerjaan baru bakal terbuka. Nah, akhirnya roda perekonomian ini bisa berputar dengan lebih cepat dan kuat. Nah, kesimpulannya, sebuah beban atau rantai yang membelenggu kreativitas para pelaku usaha. Sebaliknya, hukum perusahaan adalah rambu lalu lintas yang memastikan seluruh aktivitas bisnis bisa berjalan dengan aman, tertib, adil, dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Itu saja materian dari bagian saya mengenai tujuan hukum perusahaan. Untuk perusahaan menarik berikutnya bisa ke teman saya.
Pembahasan selanjutnya itu terkait bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa orang mendirikan CV atau kenapa orang mendirikan PT? Kenapa nggak langsung jualan aja? Nah, di dalam kacamata hukum perusahaan, pemilihan bentuk badan usaha bukan sekedar urusan administratif, melainkan tentang kepastian hukum, pembagian resiko, dan struktur pertanggungjawaban. Hari ini kita akan membedah dua kelompok badan usaha di Indonesia, yaitu badan usaha non-badan hukum dan badan usaha badan hukum. Mari kita bahas. Kita mulai dari kelompok pertama, badan usaha non-badan hukum. Kunci utama dari kelompok ini adalah tidak adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau pailit, harta pribadi pemilik bisa ikut tersita untuk membayar hutang. Ada 3 bentuk yang paling populer di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, UD atau PD, dimiliki oleh satu orang saja, modalnya tidak ditentukan oleh undang-undang, namun tanggung jawab hukumnya mutlak hingga ke harta pribadi. Selanjutnya ada firma, FE, didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama, diatur dalam pasal 16 hingga 35 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sini semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng. Yang ketiga ada CV. Uniknya di CV ini ada 2 jenis sekutu aktif yang mengelola bisnis dan tanggung jawab penuh hingga harta pribadi, dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal tersebut. Sekarang mari kita beralih ke kelompok kedua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Di sini, hukum menganggap badan usaha tersebut sebagai subjek hukum mandiri, persona standi in judicio. Artinya, perusahaan bisa memiliki aset sendiri, membuat perjanjian atas namanya sendiri, dan bisa digugat atau menggugat di pengadilan. Karakteristik utamanya adalah tanggung jawab terbatas. Harta pribadi pemilik atau pemegang saham aman dan terpisah dari harta perusahaan. Contoh utamanya meliputi PT. Ini adalah primadona di Indonesia ya, diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang kini telah disesuaikan melalui UU Cipta Kerja. Menariknya, sekarang ada PT perseorangan yang bisa didirikan oleh satu orang saja untuk kategori UMK. Yang kedua ada koperasi, badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan untuk menyejahterakan anggotanya. Yang ketiga ada yayasan, berbeda dari yang lain. Yayasan adalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta sifatnya non-profit. Baik, di sini ada 4 parameter yang akan saya jelaskan terkait 2 bagian, yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Parameternya sendiri terdiri dari status hukum, pemisahan harta, tanggung jawab, serta akses modal. Untuk yang non-badan hukum, CV atau firma, status hukumnya bukan subjek hukum mandiri, pemisahan hartanya menyatu dengan harta pribadi, tanggung jawabnya hingga ke harta kekayaan pribadi, akses modalnya terbatas, relatif tradisional. Sedangkan yang badan hukum PT atau PT perorangan, status hukumnya subjek hukum mandiri, persona standi, pemisahan hartanya terpisah secara mutlak, tanggung jawabnya terbatas pada porsi modal atau saham, dan akses modalnya sangat fleksibel, yang mana mudah gait investor dong. Jadi, apa sih kesimpulan dan benang merah yang bisa kita ambil dalam pembahasan panjang kita hari ini? Nah, memilih bentuk badan usaha itu ibarat memilih pakaian untuk bisnis Anda. Tidak ada yang benar salah. Yang ada adalah mana yang paling pas dan sesuai dengan ukuran serta target masa depan bisnis Anda. Jika rekan-rekan saat ini baru memulai bisnis dengan skala lokal, modal yang cenderung dinamis, birokrasi pendirian yang tidak berbelit-belit, dan dijalankan bersama orang-orang terdekat yang sudah saling percaya, maka memilih CV atau firma adalah batu loncatan awal yang sangat bijak. Namun, jika sejak awal visi Anda adalah membangun startup yang siap scaling up, ingin memproteksi harta kekayaan keluarga secara total dari resiko pailit, atau berencana menarik dana segar dari venture capital dan investor institusional, maka mendirikan PT atau PT perorangan bagi rekan-rekan pelaku UMK adalah langkah hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Ingat, legalitas yang kokoh di awal bukan merupakan beban biaya, melainkan sebuah investasi jangka panjang. Karena bisnis yang hebat tidak hanya dibangun di atas produk yang laku, tetapi juga di atas fondasi kepatuhan hukum, legal compliance yang kuat.
Kami dari kelompok 3 ingin berterima kasih atas perhatiannya, atas kesediaannya untuk menonton video kami serta penjelasan kami. Jangan lupa untuk like dan share ke rekan-rekan bisnis Anda, dan boleh tulis di kolom komentar jika ada aspek-aspek hukum yang mau dibahas atau kita bedah bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap melek hukum karena hukum ada bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi dan membesarkan bisnis Anda. Terima kasih.